Hai, gimana kalau kita ngomongin sprint di Le Mans? Pertama-tama sih aku cuma mau ngasih tahu doang nih buat orang yang banyak banget bilang kalau Peko mentalnya tuh lemah, motor rusak dikit langsung masuk pit. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jangan salah saudara-saudara sekalian. Jadi menurut Peko dia itu bener-bener nggak memiliki grip baik di ban depan maupun di ban belakang. Dan itu kalau diterusin tuh bisa sangat berbahaya. Gak hanya mungkin akan membahayakan dirinya sendiri, tapi bisa membahayakan pembalap lain. Makanya Peko memutuskan untuk masuk ke pit aja. Padahal kalau Peko sendiri maunya tuh terus dong tentunya, karena dia harus mengumpulkan data untuk di balapan besok. Tapi karena kondisinya kayak gini dan setelah dicek sama tim juga ternyata memang ada hal-hal yang tidak semestinya. Makanya Peko keputusannya untuk kembali ke pit adalah keputusan yang sangat bijaksana. Walaupun Peko tidak bisa menceritakan secara gamblang sebenarnya ada apa sih masalahnya. Tapi kalau ngeliat sampai sebegitunya, sampai motor tuh tidak memiliki grip atau apapun di motor tersebut, kemungkinan ya mungkin keliru di setup elektroniknya, bisa juga kan. Oke, kita lanjut ke sprint ya. Kita bisa bilang kalau Jorge Martin adalah bintang di sprint kali ini. Dia benar-benar start melesat jauh mulai dari corner pertama. Dan setelah itu Jorge Martin benar-benar gak bisa dikejar. Memang sih Bezzecchi sempat mengikuti dan berusaha menjadikan pace balap Jorge Martin sebagai reference untuk dirinya. Dan awalnya sih dia bisa ngikutin, tapi ketika dia mendengar suara motor Ducati lainnya udah sangat dekat, Bes tuh membuat kesalahan dan terjatuh di tikungan 8 karena dia tuh kehilangan front end-nya. Dan menurut Bes inilah perbedaan besar dari GP22 dan GP23. Jadi menurut Bezzecchi kalau GP23 tuh memang sedikit berbeda di pengeremannya, sedangkan kan dia terbiasa dengan GP22 kan. Nah itu sih kadang-kadang yang membuat dia, ya kalau kita lagi balapan kan gak bisa yang kayak konsentrasi, oh nih GP23 nih gak bisa kan. Biasanya lari ke insting ketika kita lagi panas-panasnya, apa yang biasa kita pakai itu yang kita jalani. Nah itu mungkin yang terjadi. Dan setelah Bezzecchi terjatuh, maka posisi kedua diambil oleh Marc Marquez. Bisa bayangin kan, Marc Marquez yang memiliki hasil kualifikasi kurang baik yang membuatnya harus memulai sprint dari posisi 13, itu seperti keajaiban. Dia bisa langsung menuju posisi 4, bahkan belum selesai lap 1 loh. Banyak yang bilang Marc Marquez tuh bisa melakukan itu karena konsentrasinya, keberuntungannya, pengambilan resiko yang besar dan juga insting balapnya dia. Tapi Marc sendiri tuh merasa bahwa yang terpenting selain yang disebutkan di atas tadi, itu adalah pace balap. Karena kalaupun kita memiliki yang tadi disebutin di atas tapi pace balapnya tuh gak bagus atau gak konstan, ya sama aja bohong. Nanti di lap-lap selanjutnya bisa dibalap atau dikejar sama yang lain. Dan Marc juga mengakui nih bahwa di hari Jumat dia coba dengan setupnya dia kan, tapi hasilnya tuh kurang sesuai lah. Lalu dia dan tim mencoba melihat data dari pembalap lain, salah satunya itu Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Dan setelah itu dia juga selain menggunakan setup tersebut, dia juga membayangkan dan melihat gimana sih cara Jorge Martin dan juga cara Pecco Bagnaia menggunakan motor tersebut. Dan akhirnya dia merasa lebih nyaman. Ketika ditanya kalau hari Minggu kira-kira balapan Minggu kamu bisa gak nih bikin lagi kayak gini finish di depan. Dia sih secara realistis bilang bahwa mungkin dia akan finish di posisi ke 5 besar lah katanya gitu. Karena kan agak sulit nih untuk mengulang keajaiban bisa langsung dari 13 ke posisi 4 dan sebagainya gitu. Tapi yang terpenting buat dia adalah kalau pace balap bagus dia akan berjuang. Nah pembalap tuan rumah Fabio Quartararo sebenarnya melakukan sesuatu yang di luar dugaan saat kualifikasi. Namun sayangnya di sprint dia harus melorot 2 posisi sehingga gak bisa dapetin poin. Dan dia ngerasa bahwa motor tuh agak sangat sensitif gitu loh terhadap kondisi lintasan. Dan itu membuat grip tuh sangat sulit diprediksi. Jadi kayaknya memang itu harus ditemuin kenapa dan mungkin kedepannya akan jadi lebih bagus. Itu menurut Fabio Quartararo selepas menyelesaikan sprint. Oh ya satu lagi nih, Jorge Martin juga mengatakan nih bahwa tim menemukan sesuatu yang lebih bagus dari motor itu pada hari Jumat. Dan dia juga mengatakan bahwa dia memang membandingkan dengan data pembalap Ducati lain yaitu seperti Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Dan dia juga mengakui bahwa membandingkan data tersebut sangat membantu sekali. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa sebagus itu. Karena dia tuh ngerasa sangat baik banget di grip ban depan dan itu membuatnya makin percaya diri. Agak ngeri-ngeri sedap nih kalau Jorge Martin udah ngomong gini.